Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kansarifka Zafira, M. Satria Wahyuda, Nurjana, Ahmad Abror, Nur Syahrani, dan Kripson Sidabalok. Di sini kami akan menjelaskan hambatan reformasi birokrasi di Indonesia. Di sini kami mengambil hambatan reformasi administrasi publik di Indonesia adalah perilaku koruptif, seperti korupsi dana dan korupsi waktu atau tidak disiplin. Perilaku koruptif bisa dilihat di sini bahwa lembaga riset dunia menyatakan bahwa Indonesia masuk kategori sebagai negara yang terkorup di dunia dari 159 negara yang disurvei. Penyebabnya adalah kurang mampunya pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai, dan regulasi yang masih berorientasi kolonial. Hal ini berakibat gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan, dan masih belum tercipta budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, atau service delivery culture. Sebaliknya, yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk menjadi birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan atau power culture. Dalam kultur yang demikian, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi hal yang umum, sehingga kualitas pelayanan dan pemerintahan seringkali terabaikan. Ada pula contoh kasus korupsi dana, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara. Dalam kasus ini, ia diduga menerima uang VI, pengadaan paket sembako, sebesar 17 miliar rupiah, yang dimana digunakan untuk keperluan pribadinya. Penyimpangan terkait pemberian bansos dalam bentuk sembako tersebut terungkap dalam kasus suap yang menjerat Menteri Sosial. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW. Sementara itu, 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS. Penyaluran bansos dengan model sembako memang rentan penyimpangan. Sering pula terjadi jumlah bantuan sembako tersebut tidak sesuai dengan nominal yang diberitahukan sebelumnya. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan karena tidak kesesuaian tersebut. Korupsi waktu atau tidak disiplin. Salah satu faktor yang merupakan kunci awal dari tindakan korupsi adalah ketidakdisiplinan. Disiplin mengenai waktu misalnya. Banyak hal-hal kecil yang terjadi merupakan bibit-bibit korupsi, dan itu harus diwaspadai. Contoh dari korupsi, misalnya jika kehidupan sehari-hari, terkadang kebiasaan seseorang memiliki sesuatu pertemuan dengan seorang atau kelompok lain. Sering terjadi, seorang atau kelompok tersebut datang terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga dari sisi ini kita telah melakukan tindakan yang dianggap korupsi waktu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.